tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya yang diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pencetus tanam paksa pada tahun 1830, pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat Perang Jawa terbesar, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Gubernur Jenderal Van den Bos mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel dengan tujuan utama mengisi kas pemerintah jajahan yang kosong atau menutupi defisit anggaran pemerintah penjajah. Dalam tanam paksa yaitu 1. Rakyat wajib menyiapkan 1-5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. 2. Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor sebagai pajak. 3. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. 4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Dan kelima, rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. Pelaksanaan dalam tanam paksa, dalam pelaksanaan ternyata banyak penyimpangan sehingga sangat merugikan rakyat. Misalnya, 1. Tanah yang ditanami tanaman diekspor lebih dari setengah. 2. Lahan yang ditanami tanaman ekspor tetap dipungut pajak. 3. Kegagalan panen ditanggung oleh rakyat bukan pemerintah. 4. Jika taksiran hasil panen melebihi pajak, maka kelebihan tidak diberikan kepada rakyat. 5. Waktu yang digunakan untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi. Akibat tanam paksa di Indonesia, A. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. B. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. C. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. D. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis. Bagi Indonesia, 1. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjang sehingga penghasilan menurun drastis. 2. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen. 3. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. 4. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. 5. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat. Menantang tanam paksa yaitu 1. Edward Dawes Dekker atau Multatuli pada tahun 1820 sampai 1887. 2. Baron van Havel pada tahun 1812 sampai 1870 Suiker Contractor. 3. Franzer van de Bout pada tahun 1822 sampai 1902 Suiker Contractor. Positif tanam paksa. Meskipun tanam paksa sangat memberatkan rakyat, namun di sisi lain juga memberikan pengaruh yang positif terhadap rakyat, yaitu 1. Terbukanya lapangan pekerjaan. 2. Rakyat mulai mengenal tanaman-tanaman baru. 3. Rakyat mengenal cara menanam yang baik. 4. Dibangunnya sarana transportasi seperti jalan dan kereta api. Minoritas non-Islam. Semangat toleransi beragama yang diajarkan Islam bukanlah toleransi yang pasif, tetapi toleransi yang aktif dan konstruktif
yakni toleransi yang dibingkai oleh kewajiban moral untuk menegakkan kebajikan dan berlaku adil tanpa diskriminasi agama. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarina walikulli wishattu huwa muwalliha fastabiqul khairah. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu masuk golongan yang ragu-ragu, dan bagi tiap-tiap umat ada jurusan orientasi hidup yang ditujukannya. Maka berlomba-lombalah kamu menegakkan kebajikan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 sampai 148.